Caesar diundang ke pertemuan Senat. Ketika ia memasuki ruangan, sekelompok senator yang dipimpin oleh teman dekatnya, Brutus, menyerang Caesar dengan pisau. Julius Caesar lahir dari keluarga bangsawan, tapi jangan bayangkan hidupnya penuh kemewahan sejak awal. Ketika Caesar masih remaja, keluarganya terjebak dalam konflik politik yang memanas di Roma. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 16 tahun, dan pamannya, Gaius Marius, adalah seorang jenderal yang sangat berpengaruh dan kontroversial. Setelah pamannya meninggal dan lawan politik pamannya, Sulla, menjadi penguasa Roma, Caesar pun menjadi target karena dianggap dekat dengan musuh Sulla. Suatu ketika, Caesar bahkan ditangkap oleh perompak saat berlayar di Laut Aegea. Tapi ini bukan sembarang penangkapan. Perompak meminta tebusan sebesar 20 talenta, tapi Caesar menertawakan mereka dan bilang, "Kalian ini bercanda. Aku ini berharga setidaknya 50 talenta." Perompak bingung, tapi setuju. Sambil menunggu tebusannya, Caesar bertingkah seolah dia adalah pemimpin para perompak, bahkan ikut bermain dan bercanda dengan mereka. Setelah dibebaskan, dia langsung mengumpulkan pasukan, kembali dan menangkap para perompak itu, menunjukkan kalau dia bukan orang yang mudah diintimidasi. Setelah insiden perompak, Caesar memulai perjalanan politiknya. Ia terkenal sebagai seorang orator yang ulung dan tahu cara mengambil hati orang banyak. Ia mengangkat dirinya di mata rakyat dengan berbagai kebijakan yang populis. Tetapi ia juga tahu bahwa untuk mendapatkan kekuasaan sejati, ia butuh kekuatan militer. Maka, Caesar menjadi jenderal, memimpin kampanye militer yang sukses di Galia, kini Prancis, menambah reputasinya sebagai pemimpin militer yang brilian dan seorang pemenang yang tak terkalahkan. Tapi, keberhasilannya di medan perang membuat para politisi di Roma khawatir. Mereka takut Caesar akan menggunakan pengaruh militernya untuk merebut kekuasaan. Maka, mereka menyuruh Caesar untuk kembali ke Roma tanpa membawa pasukannya. Namun, Caesar memiliki rencana lain. Di tahun 49 sebelum Masehi, ia memutuskan untuk menyeberangi Rubicon, sebuah sungai yang menandai batas wilayah Roma, dengan membawa seluruh pasukannya. Ini adalah tindakan deklarasi perang terhadap Roma. Caesar menang dalam perang saudara dan pada akhirnya diangkat menjadi diktator seumur hidup. Dia membuat banyak reformasi yang berdampak besar, mengubah kalender, yang menjadi dasar kalender Julian yang kita gunakan sekarang, meningkatkan jumlah perwakilan di Senat, dan merancang proyek-proyek publik besar untuk memperbaiki kota Roma. Namun, banyak politisi yang khawatir bahwa Caesar berencana menjadi raja, sesuatu yang sangat ditakuti oleh Republik Roma. Pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, hari yang dikenal sebagai Ides of March, Caesar diundang ke pertemuan Senat. Ketika ia memasuki ruangan, sekelompok senator yang dipimpin oleh teman dekatnya, Brutus, menyerang Caesar dengan pisau. Saat ia jatuh, Caesar melihat Brutus, dan menurut beberapa catatan, katanya ia mengucapkan kata-kata terakhir yang terkenal, "Et tu, Brute." Kamu juga, Brutus. Setelah kematiannya, warisan Caesar menyebar luas di Roma dan sekitarnya. Kematian mendadaknya mengubah peta politik Roma secara drastis. Kota Roma yang sebelumnya hidup dengan semangat republik, berubah menjadi tempat perebutan kekuasaan antara sekutu dan musuh Caesar. Di antara mereka yang berusaha memanfaatkan kekosongan kekuasaan adalah Mark Antony, sekutu setia Caesar, dan Octavianus, keponakan serta anak angkat Caesar yang kemudian dikenal sebagai Augustus. Kematian Caesar memicu pergolakan besar dan pada akhirnya menandai berakhirnya Republik Roma, yang kemudian bertransformasi menjadi Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan keponakan sekaligus anak angkatnya, Octavianus, kini dikenal sebagai Kaisar Augustus. Meskipun hidupnya berakhir tragis, Julius Caesar tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah. Dari seorang pemuda Roma yang ditangkap perompak hingga seorang jenderal dan diktator yang merevolusi negaranya, kisahnya adalah bukti bahwa keberanian dan ambisi bisa mengubah nasib, bahkan takdir sebuah bangsa. Roma terpecah antara pendukung Caesar dan mereka yang mendukung Republik. Mark Antony mengambil alih kekuasaan sebagai salah satu konsul Roma dan bersekutu dengan Octavianus dan seorang jenderal bernama Lepidus untuk membentuk triumvirat kedua.
Triumvirat ini, meskipun terbentuk dengan tujuan untuk menghukum pembunuh Caesar dan memulihkan ketertiban di Roma, justru membuka babak baru dalam perang saudara. Ketiganya berhasil mengalahkan para pembunuh Caesar dalam pertempuran Filipi tahun 42 sebelum Masehi, tetapi setelah itu, koalisi mereka mulai retak. Mark Antony dan Octavianus menjadi semakin berseteru, terutama setelah Antony menjalin hubungan dengan Cleopatra, Ratu Mesir yang legendaris. Antony memilih tinggal di Alexandria, semakin menjauh dari Roma, dan hal ini membuat para senator Roma, serta rakyat, merasa khawatir bahwa ia telah berpihak pada kekuatan asing. Octavianus dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Antony dan Cleopatra, dan akhirnya mengalahkan mereka dalam pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi. Dengan kemenangan itu, Octavianus mengkonsolidasikan kekuasaan sepenuhnya di Roma dan memproklamirkan dirinya sebagai Augustus, Kaisar pertama Roma. Dengan demikian, Republik Roma yang selama ini dikenal dengan sistem politiknya yang unik, berubah menjadi Kekaisaran Roma di bawah satu penguasa tunggal. Meskipun hidup Caesar berakhir tragis, pengaruhnya sangat besar dan berlangsung lama. Nama Caesar bahkan menjadi simbol kekuasaan di berbagai tempat dan zaman. Gelar Caesar kemudian digunakan oleh para penguasa Romawi selanjutnya, seperti Augustus dan Tiberius, dan menjadi istilah umum untuk kaisar. Kata kaisar dalam bahasa Jerman, Kaiser, dan Tsar dalam bahasa Rusia juga berasal dari nama Caesar. Caesar juga mengubah cara dunia memandang pemimpin. Banyak dari reformasi yang ia terapkan, seperti penjadwalan ulang kalender, yang memberi kita bulan Juli dari namanya sendiri, reformasi pemerintahan, dan perbaikan hukum, menjadi landasan yang digunakan selama berabad-abad setelah kematiannya. Bahkan dalam dunia modern, Caesar sering dijadikan contoh bagaimana seseorang dapat mengubah sejarah dengan kombinasi keberanian, kecerdasan, dan sedikit keberuntungan. Kisah Julius Caesar adalah kisah yang penuh dengan pelajaran. Di satu sisi, dia adalah lambang ambisi besar dan keteguhan hati. Ia berani melawan segala rintangan, termasuk ancaman dari luar dan dari dalam negeri, untuk mencapai tujuan yang diyakininya. Namun, di sisi lain, ada pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Ketika ambisi dan kekuasaan terlalu besar, ia bisa berujung pada kehancuran, seperti yang dialami oleh Caesar sendiri. Kisah Caesar mengingatkan kita bahwa setiap pemimpin, meskipun sekuat apapun, adalah manusia biasa yang rentan terhadap kesalahan, pengkhianatan, dan takdir yang tak terduga. Keberaniannya untuk menghadapi tantangan dengan cara-cara yang tidak konvensional membuatnya dikenang sebagai seorang inovator, tapi juga sebagai seorang diktator. Dari seorang pemuda Roma yang dipandang sebelah mata hingga menjadi diktator terbesar yang pernah dikenal dunia, Julius Caesar mengajarkan bahwa dalam sejarah, apapun bisa terjadi. Julius Caesar adalah salah satu nama yang mungkin tak akan pernah hilang dari ingatan kita. Dia telah menulis bab yang luar biasa dalam sejarah, baik melalui kemenangan di medan perang, pidato-pidato yang memukau, atau bahkan dalam kematian dramatisnya di tangan teman-temannya sendiri. Kisahnya terus menginspirasi, memberi kita pelajaran tentang keberanian, strategi, dan dampak dari ambisi besar. Caesar mungkin sudah tiada, tapi dalam banyak hal, jiwanya tetap hidup, terus berbisik dari lorong-lorong waktu tentang bagaimana satu orang bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.